Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, ulama, para kiai, wabil khusus yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan Masjid Agung Kauman Semarang, dan tak lupa kepada seluruh jamaah kajian sore menjelang puasa yang kami hormati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua pada sore hari ini bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di serambi Masjid Agung Kauman Semarang yang kita cintai ini. Biqaulina alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah kajian sore menjelang puasa ingkang tansah kaula hormati. Sebelumnya tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di belakang, kami mohon untuk bisa maju ke depan, merapatkan barisan, mengisi barisan depan yang masih kosong. Dan selanjutnya tidak lupa kami sampaikan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian sore kita mulai, marilah kita membaca surat Ummul Kitab bersama. Mudah-mudahan acara kajian sore pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ridailah wa li syafaati Rasulillah wa biniyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Selanjutnya marilah kita dengarkan seksama kajian sore yang akan disampaikan oleh teman kita Mbak Dian Nafiah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua di sini hormati, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, ingkang saya hormati, ingkang kawula hormati, pengurus, jajaran pengurus Takmir Masjid Agung Semarang, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Agung Semarang, bapak-bapak, ibu-ibu, semua santri putra dan santri putri yang saya hormati. Untuk mengawali sore yang cerah ini, sedikit gerimis, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan berkat nikmat Allah lah, nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan insya Allah nikmat ini juga akan kita nikmati sampai akhir kelak nanti. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor. Beliaulah baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, Bu, semuanya, Kang-kang, Mbaknya, ngertos boten alasan Allah menciptakan manusia? Apa toh tujuan Allah menciptakan manusia? Ngertos boten? Allah menciptakan banyak makhluk di dunia ini. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada aku, ada kangkangnya, mbak-mbaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kita semua, ada dia itu loh. Ada hewan, ada tumbuhan. Yang Allah beri kemampuan untuk berpikir, yang Allah beri kemampuan untuk melakukan tindakan itu ada 3. Untuk melakukan kehendaknya sendiri ada 3, yaitu malaikat, manusia, dan jin. Allah menciptakan kita itu bukan hanya permainan semata, bukan. Bukan hanya untuk main-main, bukan. Tapi Allah menciptakan kita itu secara khusus, secara istimewa. Kok bisa istimewa? Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Surat Shad ayat 71 sampai 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kalian dan bersujud kepadanya. Kenapa tadi saya bilang istimewa? Manusia terbuat dari tanah. Nggih napa nggih? Nabi Adam terbuat dari tanah, malaikat dari cahaya, dari nur, iblis dari api. Tapi Allah menyuruh malaikat yang terbuat dari nur untuk bersujud sama manusia. Allah menyuruh iblis, jin untuk bersujud sama manusia. Allah menyuruh segala sesuatu di alam semesta ini untuk bersujud sama manusia. Bumi juga bersujud sama Nabi Adam. Bumi sama kita gedean mana, Pak, Bu, sekalian hadirin? Kita sama bumi besar mana? Besar bumi toh, besar bumi. Tapi bumi yang besar saja hormat, tunduk, sujud sama kita.
Nabi Muhammad SAW nate dawuh, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam kandungan ibunya. Selama 40 hari menjadi nutfah atau air mani. 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal darah. Dan 40 hari kemudian menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Ada yang tahu alaqah itu apa? Alaqah itu segumpal daging. Terus Allah memerintahkan malaikatnya untuk mendatangi janin tersebut, mendatangi orang tersebut, dan ditiupkan roh ke dalamnya dan dituliskan 4 perkara. 4 perkara akan janin ini tadi. Yang pertama ada ajalnya, rezekinya, amalnya, dan bahagia atau sengsaranya ia. Rezekinya, Allah sudah mengatur rezeki setiap hambanya. Jadi kalau ada yang merasa rezekiku kok seret ya, kok rezekiku kok ngene-ngene wae ya. Nah, karena itu sudah rezeki dari Allah. Allah bakal berjanji, Allah tidak akan mematikan, tidak akan mencabut nyawa seorang hambanya sebelum rezekinya di dunia ini tertunaikan semua. Kedua, ajalnya. Allah berkehendak, Allah berkuasa akan mematikan, akan menghidupkan dan membangkitkan semua makhluknya. Allah berkuasa. Yang ketiga, amalnya, dan yang keempat, bahagia atau sengsaranya. Nah, sekarang kita masuk temanya. Dari tadi belum masuk tema kita. Tema kita adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Alasan Allah menciptakan manusia. Alasan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia apa? Ada yang tahu, Pak, Bu, hadirin semuanya? Alasan Allah menciptakan manusia apa? Allah menciptakan manusia tujuannya hanya dua. Pertama untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua untuk menjadi khalifah, beribadah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Andaikan ada manusia, ada orang kok ora gelem ibadah kalih Allah, kok ora pengen ibadah sama Allah, Allah itu menganggap orang itu seakan-akan dia itu tidak hidup, seakan-akan dia itu mati. Allah menganggap orang itu saja mati. Jadi buat apa manusia yang tidak beribadah hidup di dunia ini? Kenapa Allah begini? Karena kepemilikan kita. Kepemilikan kita sama kepemilikan Allah itu beda. Kita punya baju. Ini baju yang saya pakai punya siapa? Punya saya. Baju yang jenengan pakai itu punya siapa? Punya jenengan kan? Allah bisa enggak punya baju? Punya baju saya bisa enggak? Bisa. Allah bisa punya baju jenengan semuanya? Bisa. Tapi Allah punya. Kepemilikan kita sama kepemilikan Allah itu beda. Ya Allah punya matahari, Allah punya bulan, Allah punya bintang, Allah punya planet-planet, Allah punya alam semesta. Enten boten ten mriki sik duwe bumi. Enten boten ten mriki sik duwe matahari. Boten. Enten boten sik duwe planet nggih. Boten. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini buktinya kalau kita manusia diciptakan sama Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu berwujud amal soleh. Setiap ibadah pasti menghasilkan amal soleh. Amal soleh harus didasari dengan iman, harus didasari dengan rasa percaya sama Allah. Iman tanpa amal hampa. Amal tanpa iman percuma. Kita beramal tapi tidak percaya sama Allah, percuma. Kita beriman tapi tidak beramal, hampa hidup ini. Bisa dimengerti nggih? Amal soleh itu wujudnya ada banyak. Wujud amal soleh itu ada banyak.
Ada sholat, ada puasa, ada zakat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Sholat, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Hadirin semuanya, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Nah, kembali pada yang saya katakan tadi, bahwa Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Sholat ibadah mboten? Ibadah toh. Nah, itu alasan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Sholat ibadah. Allah tidak butuh sholat kita, tidak. Kita yang butuh sholat. Karena kita makhluk ciptaan Allah, maka kita harus beribadah sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita sholat untuk Allah, kita ibadah untuk Allah, kita hidup karena Allah, dan kita kelak mati juga karena kehendak Allah. Puasa, yang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Insya Allah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, jika kita berniat yang benar-benar ingin mengharap ridhonya Allah, kita puasa karena iman, kita memohon ampun sama Allah, insya Allah dosa-dosa yang berlalu, dosa-dosa kita yang berlalu pasti akan diampuni sama Allah. Percaya enggak Pak Bu? Percaya boten nak dosa-dosane dhewe niku insya Allah bakal diampuni kalih Gusti Allah, percaya boten? Percaya toh? Dosa kita, andainya dosa kita seluas lautan, ampunan Allah seluas bumi. Dosa kita sebesar bumi, ampunan Allah sebesar matahari. Dosa kita sebesar matahari, ampunan Allah sebesar alam semesta. Dosa kita sebesar alam semesta pun, ampunan Allah itu tidak terhingga. Allah itu Maha Pengampun. Apapun yang terjadi, andaikan Bapak Ibu di sini, hadirin semuanya di sini, kakang mbak-mbaknya, kalau merasa dirinya, ya Allah aku penuh dengan dosa, ya Allah aku hamba yang penuh dengan dosa, selalu melalaikan Engkau, ya Allah, aku selalu mengabaikan perintah-Mu. Kita bisa bertobat sama Allah, kita bisa memohon ampunan sama Allah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini. Nah, yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama tadi apa? Hadirin semuanya? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Yang kedua, khalifah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah itu apa? Khalifah niku napa toh khalifah? Nah, ya, pemimpin bisa. Khalifah itu dari kata khalafah. Khalafah, apa itu khalafah? Pengganti. Adanya pemimpin karena pengganti, karena diganti maka menjadi pemimpin. Contohnya begini. Generasi pertama habis periodenya diganti generasi kedua. Nah, generasi kedua pasti akan berusaha supaya lebih baik dari generasi pertama. Generasi pertama pun sama, bakal berusaha supaya generasi setelahnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Contoh lagi, seorang ayah dan anaknya. Seorang ayah pasti ingin anaknya lebih baik dari ayahnya. Nggih napa nggih? Andaikan ayahnya lulusan S1, pasti ayah ini pingin anaknya minimal lulusan S2, lebih dari ayahnya. Dan si anak juga pasti juga akan berusaha lebih baik dari ayahnya itu sendiri. Contoh lagi. Imran tahu Imran siapa? Imran ayahnya Ibu Maryam. Imran menikah dengan Maryam, punya anak
Imran menikah dengan Hannah. Astagfirullah. Imran menikah sama Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak Nabi Isa. Maryam lebih baik dari Hannah dan Imran. Maryam lebih baik dari kedua orang tuanya. Nabi Isa lebih baik dari Maryam. Hannah melahirkan Maryam, harus menikah dulu sama Imran, harus disentuh dulu sama Imran, baru punya anak Maryam. Sedangkan Maryam tanpa menikah, Maryam tanpa laki-laki, sudah melahirkan Nabi Isa. Maryam lebih baik dari ibunya Hannah. Beda ya, orang yang melahirkan tanpa suami sama orang yang melahirkan tanpa laki-laki itu beda, bisa dimengerti nggih? Maryam nabi boten toh, Maryam rasul boten. Tapi Nabi Isa rasul, Nabi Isa nabi. Ini bukti juga bahwa Nabi Isa lebih baik dari ibunya Maryam dan Maryam lebih baik dari kedua orang tuanya. Ini contoh generasi ke generasi. Generasi sebelumnya bakal berjuang supaya generasi setelahnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada dasarnya semua manusia itu khalifah. Semua manusia itu pemimpin untuk dirinya sendiri. Memimpin hawa nafsunya. Rasulullah selalu memimpin hawa nafsunya sehingga Rasulullah selalu bertindak sesuai yang baik, yang benar-benar baik, mengontrol ibadahnya, memimpin ibadahnya. Kita gunakan tubuh kita gunakan kecerdasan kita gunakan ilmu kita untuk apa? Untuk beribadah sama Allah. Nggih napa nggih? Ini juga mengontrol. Nah, menjaga tutur katanya, mimpin tutur katanya. Rasulullah selalu memimpin tutur kata Rasulullah. Rasulullah selalu memimpin tutur kata beliau. Sehingga apapun yang Rasulullah ucapkan, apapun yang Rasulullah katakan, selalu perkataan yang benar, selalu perkataan yang baik. Dan juga kita memimpin akhlak kita, memimpin cara berpakaian kita, cara berpakaian yang sopan, cara berpakaian yang baik. Itu juga semua yang saya sebutkan tadi itu juga kepemimpinan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Nah, sudah sampai di situ saja karena yang kita butuhkan ayat tadi yang depannya. Seperti yang Allah katakan tadi, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Siapa khalifah itu? Kita, manusia. Dan khalifah memimpin bukan hanya memimpin orang lain tapi juga memimpin diri kita sendiri. Ada yang bilang sebelum kau memimpin orang lain maka pimpinlah dirimu sendiri. Jadilah baik sebelum menyuruh orang menjadi baik. Jadilah orang yang jujur sebelum menyuruh orang untuk jujur. Umar bin Abdul Aziz dulu ketika diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi pemimpin di daerahnya. Umar bin Abdul Aziz memanggil tiga sahabatnya. Ada Salim bin Abdullah, Raja bin Hayat, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengungkapkan kalau beliau itu resah karena beliau dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Beliau resah karena apa? Beliau takut jika kepemimpinannya malah mencelakai dia. Kalau kepemimpinannya tadi malah membuat celakanya dia, kecelakaannya beliau. Ketika orang lain menganggap kedudukan, ketika orang lain menganggap suatu kepemimpinan, kedudukan itu sebagai anugerah, sebagai hadiah dari Allah,
Tapi beliau Umar bin Abdul Aziz menganggap ini itu cobaan. Karena apa? Jangan sampai nanti ada seorang wanita yang uzur, ada wanita yang meninggal kelaparan dan menyeretku di hadapan Allah setelah memberatkanku, mengatakan bahwa aku bukanlah khalifah yang baik, aku bukanlah pemimpin yang baik sehingga rakyatku ada yang meninggal. Ini. Terus sahabatnya, salah satu dari sahabatnya bilang sama dia, memberikan dia kayak sesuatu motivasi, ya ngandani gini. Kalau kamu nanti di akhirat kelak tidak ingin dijatuhi hukuman karena kepemimpinanmu yang salah, maka anggaplah orang yang lebih tua darimu sebagai orang tuamu. Anggaplah orang-orang yang seumuran denganmu sebagai saudaramu dan orang yang lebih muda darimu sebagai anakmu. Dan perlakukanlah mereka semuanya sebagaimana seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya. Sebagaimana seorang ayah memperlakukan adik-adiknya, memperlakukan anaknya, dan sebagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Anggaplah umat Islam sebagai rumahmu dan anggaplah semua orang yang kau pimpin sebagai saudaramu dan sambunglah tali silaturahmi, jangan kau putus. Nah, ini yang dapat kita ambil hikmah dari cerita tadi. Kalau kepemimpinan itu memang semua orang mesti ingin jadi pemimpin, semua orang pasti ingin kedudukan. Tapi apakah kita sudah siap kelak jika ditanya sama Allah, gimana kepemimpinanmu? Gimana kau menjalankan kedudukanmu? Apakah engkau sudah adil terhadap semua makhlukmu, semua terhadap semua yang kau pimpin? Apakah sudah? Kesimpulan dari awal sampai akhir ini, ya kesimpulannya, tadi kita membahas kan tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama untuk beribadah. Apa yang kita lakukan untuk beribadah sama Allah. Niatkan kita mau kerja, niatkan untuk beribadah. Kita mau pergi, niatkan untuk ibadah. Kita mencari ilmu, niatkan untuk beribadah. Dan yang kedua untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia ini. Kita itu secara tidak sadar diutus Allah untuk menjadi wakil di bumi ini. Allah mewakilkan bumi ini, Allah menitipkan bumi ini kepada kita, kepada manusia. Untuk apa? Untuk kita jaga, untuk kita rawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakang, mbak-mbak semuanya tahu harimau Sumatera? Tahu harimau Sumatera sekarang hampir punah. Dilindungi. Kenapa? Karena siapa? Karena kita. Karena manusia. Kok bisa karena manusia? Karena manusia itu serakah hakikatnya. Yang seharusnya rumah-rumah harimau, seharusnya tempat berlindung harimau itu ditebangi. Buat apa? Buat keserakahan manusia. Saya tidak sadar manusia itu serakah. Saya manusia, berarti saya juga serakah sama. Serakah. Dunia ini tempatnya lelah. Dunia ini tempatnya berkeluh kesah. Kita sholat di dunia. Kita puasa di dunia. Kita menangis di dunia, dan kita bersusah payah memang di dunia, tapi kita di dunia juga mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal untuk apa? Untuk kelak di akhirat. Nanti Allah berjanji bahwa kalau kamu sudah di surgaku, sudah mendapatkan nikmatku, maka susah payahanmu, kerja kerasmu di dunia ini, air matamu di dunia ini akan terbalaskan dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, sudah ya, cukup sekian dari saya. Maaf banget, mungkin ada ucapan atau kata-kata saya atau tingkah laku saya di sini yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, kakang, mbak-mbak semuanya, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf banget, mohon maaf sebesar-besarnya.
Karena saya manusia biasa, jadi saya pasti punya salah, punya dosa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian sore hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini berjalan dengan lancar. Tadi yang saya bawakan itu tujuan Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin ada perkataan saya atau kata saya yang salah. Saya mohon maaf besar-besarnya. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Oke.